wasting all my days, tired of blaming my mistakes. I know it's right. Baik, saya Ratna Febrianti dengan NIM T 2018-743. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 9.1 fungsi densitas seragam, di mana perubahan acak X dikatakan berdistribusi seragam jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta min alfa, di mana x lebih dari alfa dan x kurang dari beta sama dengan 0 dan X lainnya. Peubah acak X yang berdistribusi seragam dikatakan juga peubah acak seragam. Nah, penulisan notasi dan peubah acak yang berdistribusi seragam adalah S, X, alfa, beta. Artinya, peubah acak X ini berdistribusi seragam dengan parameter alfa dan beta. Nah, peubah acak X yang berdistribusi seragam dengan parameternya alfa dan beta bisa juga ditulis dengan sebagai X, S, alfa, beta. Nah, rataan, varian, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi seragam ini kita bisa lihat dalam dalil 9.1. Dalil 9.1 ini parameter distribusi seragam. Rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi seragam dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mu sama dengan setengah alfa plus beta. Yang kedua, sigma kuadrat sama dengan 1/12 beta min alfa kuadrat. Yang ketiga, mxc sama dengan E pangkat beta T min E pangkat alfa T per T beta min alfa, di mana T ini tidak sama dengan 0 dan sama dengan 1 jika T sama dengan 0. Nah, buktinya yang pertama dulu kita buktikan. Berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu sama dengan EX sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga x min fx dx sama dengan integral minus tak hingga alfa x kali fx dx ditambah integral alfa beta x min fx dx plus integral beta tak hingga x, fx dx yang sama dengan integral minus tak hingga alfa x kali 0 dx plus integral alfa beta x dikali 1 per beta min alfa dx plus integral beta tak hingga x dikali 0 dx. Nah, jadi setelah kita integralkan maka sama dengan 0 plus 1 min beta min alfa dalam kurung setengah dikali setengah x kuadrat, di mana x sama dengan alfa dan beta plus 0. Nah, kemudian kita masukkan sama dengan setengah dalam kurung beta kuadrat minus alfa kuadrat per beta minus alfa. Jadi, mu sama dengan EX sama dengan setengah alfa. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan definisi varians, maka var X sama dengan E X kuadrat min EX kuadrat ya. Yang jadi kemudian dengan EX kuadrat sama dengan integral tak hingga beta X kuadrat dikali fx dx plus integral alfa beta X kuadrat min fx dx plus integral beta tak hingga X kuadrat fx dx sama dengan integral tak hingga alfa X kuadrat kali 0 dx plus integral alfa beta X kuadrat dikali A per beta minus alfa dx plus integral beta tak hingga X kuadrat dikali 0 dx. Setelah diintegralkan maka kita akan mendapatkan 0 plus 1 per beta min alfa dalam kurung 1/3 X pangkat 3, di mana X dari A sampai beta ditambah 0. Hasilnya sama dengan 1/3
beta pangkat 3 min alfa pangkat 3 per beta minus alfa. Sehingga mu sama dengan EX sama dengan 1/3 beta kuadrat min alfa beta plus alfa kuadrat ini terbukti. Jadi var X sama dengan 1/3 beta kuadrat min alfa beta plus alfa kuadrat min 1/4 dikali A plus beta kuadrat. Nah, sehingga var X-nya 1/12 dalam kurung beta kuadrat min 2 alfa beta plus alfa kuadrat. Kemudian kita dapatkan lagi var X-nya sama dengan 1/12 dalam kurung B min alfa kuadrat ini terbukti. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen kontinu, maka mx T sama dengan integral minus tak hingga E pangkat Tx dikali fx dx plus integral alfa beta E pangkat Tx dikali fx dx ditambah integral beta tak hingga E pangkat Tx dikali fx dx yang sama dengan integral tak hingga E pangkat Tx dikali 0 dx plus integral alfa beta E pangkat Tx dikali 1 per beta min alfa dx ditambah integral beta tak hingga E pangkat Tx dikali 0 dx. Nah, setelah kita integralkan maka kita akan mendapatkan 0 plus 1 min beta 1 per beta min alfa dalam kurung 1/3 E pangkat Tx, di mana X sama dengan 0 sampai beta plus 0. Jadi kita dapatkan mx T ini sama dengan E pangkat beta T min E pangkat alfa T per T dalam kurung beta min alfa, di mana T tidak sama dengan 0. Nah, untuk T sama dengan 0 kita digunakan dalil L'Hospital. Nah, kemudian untuk T sama dengan 0 digunakan dalil L'Hospital, yaitu limit T 0 mx T sama dengan limit T 0, di mana E pangkat beta T min alfa pangkat alfa T per T dalam kurung beta min alfa. Kemudian limit T sama limit T 0 beta dikali E pangkat beta T min E pangkat alfa T per T beta min alfa, sehingga akan kita dapatkan beta min alfa per beta min alfa. Jadi limit mx T ini sama dengan 1. Nah, jadi mx T sama dengan E beta T min E alfa T per T dalam kurung beta min alfa, di mana T tidak sama dengan 0, ini sama dengan 1. Dan T sama dengan 0 ini terbukti. Nah, jadi pemahaman uraian tentang distribusi seragam diperjelas lagi melalui contoh 9.1 dan 9.2. Nah, kemudian untuk contoh 9.2, misalnya fungsi densitas dari X ini berbentuk Gx sama dengan 1/4, di mana X ini lebih dari 0 dan X kurang dari 4 sama dengan 0 untuk X lainnya. Kemudian kita akan menghitung yang pertama, hitung P, di mana X lebih dari 1 dan kurang dari 3, dan yang B kita hitung P, di mana X lebih dari 2, berdasarkan fungsi distribusinya. Jadi, kita selesaikan untuk penyelesaian yang pertama dulu. Nah, untuk yang A, berdasarkan sifat 3 dari fungsi densitas, maka P, di mana X lebih besar dari 1 dan kurang dari 3, ini sama dengan integral tak hingga sampai hingga 1/4 dx, yang sama dengan 1/4, di mana X ini sama dengan A sampai beta. Nah, kemudian akan kita dapatkan hasilnya itu 2/4, dan kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, untuk yang B, fungsi distribusi dari X adalah sebagai berikut. Untuk X kurang dari 0, Gx sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0,
dan kurang dari 4, maka Gx sama dengan integral tak hingga X GT dt sama dengan integral tak hingga 0 GT dt plus integral 0 X GT dt sama dengan integral tak hingga 0 plus integral 0 X 1/4 dt sama dengan 0 plus 1/4, di mana T sama dengan 0 sampai X dan Gx sama dengan 1/4 X. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 4, Gx sama dengan integral tak hingga X GT dt sama dengan integral tak hingga 0 GT dt plus integral 0 4 GT plus integral 4 tak hingga GT. Ini sama dengan integral minus tak hingga sampai 00 dt plus integral 0 4 1/4 dt plus 4 integral 4 tak hingga 0 dt. Jadi hasilnya setelah kita integralkan maka sama dengan 0 plus 1/4, di mana T sama dengan 0 sampai 4 plus 0. Jadi Gx ini sama dengan 1. Nah, jadi Gx sama dengan 0, di mana X ini lebih dari 0. Ini sama dengan 1/4 X, di mana untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 4. Dan sama dengan 1 jika X lebih dari sama dengan 4. Maka Px lebih dari 2 sama dengan 1 min Px kurang dari sama dengan 2 ini sama dengan 1 per G dikali 2. Jadi ini sama dengan 1 min 1/4 dikali 2. Sehingga Px lebih dari 2 sama dengan 2/4, dan kita sederhanakan menjadi setengah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih.